10 jam pun berlalu. Tak terasa, perjalanan pun hampir sampai. Gani yang sedari tadi tertidur sepanjang perjalanan, mulai bangun dan mulai mengecek handphonenya. Siapa tahu, ada telepon atau chat yang masuk. Sembari duduk sambil memandangi jendela kaca mobil untuk mengusir kebosanan. Langit yang awalnya terlihat cerah mulai berubah menjadi gelap. Dan mulai terdengar sayup-sayup azan yang berkumandang di sepanjang perjalanan, menandakan siang pun berganti malam. Saat bus yang ditumpangi oleh Gani memasuki pelataran kota Medan, mulailah terlihat keramaian yang disebabkan oleh orang-orang yang berkendara menuju rumah mereka masing-masing setelah lelah beraktivitas seharian. Gani pun mulai merasa senang, karena akan segera bertemu dengan sahabat lamanya yang sudah lama dia rindukan. Sembari menunggu bus sampai ke tempat pemberhentian, Gani pun mengambil handphonenya karena ingin mengabari Dini bahwa dia sudah sampai di kota Medan. Berkali-kali Gani berusaha menghubungi nomor Dini. Bahkan sampai 15 kali panggilan, namun tak kunjung juga dijawab oleh Dini. Dengan perasaan yang sedikit kesal, kecewa, Gani pun berusaha untuk tetap positive thinking agar tidak merusak suasana liburannya. Sambil menunggu bus yang sampai di pemberhentian, Gani pun sejenak merebahkan badannya di kursi bus untuk sedikit merelaksasikan hati dan pikirannya. Namun, tak sengaja dia pun tertidur pulas jauh lebih dalam, dalam, dalam. Loh, kok belum nyampe-nyampe ya? Perasaan tadi cuma tidur sebentar. Gani pun bingung karena dia merasa tadi hanya tidur sebentar. Dalam kebingungan tersebut, Gani pun memberanikan diri untuk bertanya kepada konduktor bus. "Bang, kita ini udah nyampe kota Medan apa belum ya?" Kondektur pun kaget dan sedikit heran. "Loh, abangnya mau turun di mana ya?" "Ya, mau turun di terminal kota Medan." "Waduh, saya kirain abangnya mau lanjut ke kota Binjai. Soalnya habis dari terminal, kita emang lanjut perjalanan ke kota Binjai." "Astagfirullah, saya ketiduran tadi bang. Ini sekarang sudah nyampe mana ya? Oh, ini malahan 10 menit lagi kita sampai ke kota Binjai loh." Sambil kebingungan, Gani pun kembali mengambil handphonenya dan menghubungi Dini. Namun, tetap saja telepon Gani pun tidak ada jawaban dari Dini. Dalam kebingungannya, Gani pun pasrah dan terpaksa berhenti di terminal kota Binjai. Sesampainya di kota Binjai, rasa lapar dan haus pun mulai datang. Langsung saja Gani menuju restoran yang berada tidak jauh dari terminal pemberhentian bus tersebut. Karena hari sudah mulai larut malam, Gani pun memutuskan untuk sejenak beristirahat di restoran tersebut sambil mengisi perutnya yang mulai keroncongan. Gani pun mulai makan dengan lahapnya. Sepiring, 2 piring pun dilibasnya. Maklumlah, rasa kesal dan kecewa yang ia rasakan menambah sedikit nafsu makannya. Selesai makan, Gani pun mulai selonjoran sambil menghisap sebatang rokok. Dia pun mulai berpikir, "Aduh, udah jam 10 malam nih. Bus pasti udah gak ada lagi yang menuju kota Medan. Ya, gua mau tidur di mana nih?" Dalam kebingungannya, pelayan restoran pun menghampiri Gani dan bertanya, "Gimana bang, enak tak masakannya?" "Oh, waduh, enak banget bang." "Ya, syukurlah kalau enak. Emangnya abang mau kemana?" Gini bang, saya sebenarnya mau ke kota Medan. Tapi gara-gara ketiduran di bus, gak sengaja kelewat. Dan akhirnya sampai di Binjai." "Oh, alah. Mau nanya bang, kalau busnya atau kendaraan umum yang lain masih ada nggak yang ke Medan malam ini?" "Biasanya sih di atas jam 9 malam bus udah nggak ada lagi bang." "Kayak mana lagi nih bang?"
Atau abang ada saudara nggak dekat sini? Iya, nggak ada. Duh, gimana nih ya? Kayak gini aja lah bang. Di depan sana ada masjid yang buka 24 jam. Kalau abangnya mau istirahat di sana, boleh kok. Kebetulan banyak juga turis dan pelancong dari kota lain yang istirahat, bahkan nginap di sana juga. Bebas kok. Di sana disediakan teh sama kopi juga kalau abang mau. Wah, alhamdulillah, mau banget bang. Makasih ya informasinya. Lah, abangnya muslim ya? Abangnya dari mana? Iya, saya muslim. Emang kenapa? Saya dari kota Padang Panjang bang. Waduh, abang dari tadi makan apa aja ya? Babi asam manis sama lawarnya juga dimakan ya? Sontak, Gani pun kaget dan gak menyangka bahwa rasa kesal yang membuat dia tidak teliti ketika memilih menu. Ternyata, restoran yang dikunjungi oleh Gani adalah restoran yang banyak menyediakan menu-menu serba babi dan bukan destinasi restoran halal. Karena sudah terlanjur basah, ya mau dibilang apa lagi, Gani pun membayar makanan yang dia makan tersebut dengan terpaksa. Namun, karena merasa kasihan, pelayan tadi pun memberitahu ke kasir bahwa Gani adalah seorang muslim dan dengan besar hati memberikan diskon kepada Gani. Waduh, nggak apa-apa nih bang, makasih banget loh. Saya yang salah soalnya. Ah, nggak apa-apa kok, enjoy aja. Kita juga nggak tahu kalau abangnya muslim. Duh, sekali lagi makasih banyak ya. Iya bang, salam dari Binjai ya. Iya bang, salam kembali. Sembari mereka tertawa bersama untuk sedikit kembali mencairkan suasana. Gani pun mulai menuju ke masjid yang sudah diinformasikan tersebut. Dan dia pun beristirahat di sana sambil menunggu hari esok untuk kembali berangkat ke kota Medan. Sinar matahari pagi pun mulai terlihat. Sehabis sarapan pagi, Gani pun mulai mengemasi barang-barangnya dan langsung menuju ke terminal bus untuk berangkat ke kota Medan. Perjalanan pun mulai dilalui dengan perasaan yang penuh tanda tanya. Gani pun kembali menghubungi nomor Dini, namun tetap saja tidak ada jawaban. Sesampainya di kota Medan, tak disangka handphone Gani pun berdering. Alangkah senangnya hati Gani, ternyata yang menelpon adalah Dini. Dan dia pun mengangkat panggilan tersebut. Halo, halo Din, aku udah nyampe di Medan nih. Kamu di mana? Kok telepon aku nggak diangkat dari kemarin? Aduh, sorry banget ya Gan. HP aku kemarin ketinggalan di kosan. Soalnya kemarin aku tidur di tempat keluarga. Oh gitu. Kita ketemuan di mana nih? Aduh, gimana ya? Jawab Dini, agak sedikit bingung. Lah, emang kenapa? Nggak ada apa-apa kok. Kamu nyusul aja ke sini. Mau nggak ke tempat keluarga aku? Nanti aku Sherlock loh alamatnya. Oke deh, oke. Sip. Dengan segera, Gani pun menuju alamat yang sudah dikirim oleh Dini. Dengan perasaan senang dan sedikit berbunga karena akan bertemu dengan gadis pujaannya. Sesampainya di lokasi, Gani yang datang dengan menggunakan ojek disambut oleh Dini yang sengaja berdiri di pintu pagar rumah. Dengan senyum sumringah, Gani dan Dini pun saling menyapa, sembari melepas kangen karena sudah 2 tahun tidak berjumpa. Dini pun mengajak Gani masuk ke dalam rumah, dan Gani pun mengiyakan dengan senang hati. Sesampainya di dalam rumah, Gani pun kaget melihat suasana di dalam rumah begitu sangat ramai. Banyak makanan dan minuman, dan banyak juga saudara-saudara Dini yang sedang berkumpul. Gani pun bertanya kepada Dini, "Loh, kok rame banget? Ada acara apaan ya?" "Oh iya, aku lupa ngasih tahu." Ketika Dini baru akan memberitahu, Tante Dini pun memanggil. Din, itu temennya. Dikenalin dong." Oh iya, aku lupa Tan. Kenalin, ini teman akrab aku. Namanya Gani." "Oh, teman akrab Dini ya.
Salam kenal ya. Iya, salam kenal juga tante. Kamu udah makan? Tadi kebetulan udah sarapan tante. Ah, itu kan tadi. Yuk makan lagi bareng-bareng sama yang lain. Bo ya jangan malu-malu. Kebetulan kita lagi ada acara. Kamu pas banget datangnya. Oh, lagi ada acara apaan ya tante? Itu loh, acara pertunangan dini dengan Kevin, anak temen tante. Kok kamu nggak ngasih tahu sih, Din? Aku lupa tante. Gani pun kaget, terdiam sejenak. Perasaannya pun kacau mendengar berita tersebut. Gani yang sedari kemarin berencana ingin menyatakan perasaannya kepada Dini, terpaksa harus mengubur dalam-dalam impiannya tersebut, sambil duduk dan menikmati hidangan yang disediakan oleh Dini. Din, emang udah berapa lama kalian kenal? Dengan sedikit berat hati, Dini menjawab pertanyaan tersebut. Ya, udah 1 tahunan kita kenalan. Dan orang tua kita juga udah saling kenal. Kok kamu gak ngasih tahu sih? Sorry ya Gan, soalnya dari kemarin aku tuh sibuk jadi kelupaan. Kamu gak marah kan? Dan tak sengaja Kevin pun datang menghampiri mereka berdua. Hey, oh iya, lupa kenalin Gan, ini Kevin. Kevin pun menyapa. Oh, ini ya Gani, teman dekatnya Dini. Salam kenal ya. Dini udah banyak kok cerita tentang kamu. Iya, salam kenal juga Vin. Oh iya, kalau gitu aku pergi dulu ya Din. Dini pun menjawab. Loh, kok cepet amat perginya? Kan baru nyampe. Aku udah minta izin kok sama tante. Kalau kamu mau nginep di sini, boleh kok bareng-bareng sama kita. Soalnya tante juga udah ngizinin kok. Gani pun hanya terdiam dan tersenyum tanpa berkata apa-apa, dan langsung pamit meninggalkan acara tersebut. Dini yang merasa tak enak dan sedikit merasa bersalah berusaha menahan Gani agar tidak cepat pergi. Namun Gani yang sudah terlanjur kecewa tidak menghiraukan ucapan Dini. Sehabis dari acara tersebut, Gani pun langsung menuju ke terminal bus untuk kembali ke kota Padang Panjang. Di halte bus ALS, dia pun merasa sedikit bingung. Marah, kesal, namun juga sedikit merasa bersalah atas tindakannya tadi. Telepon Gani pun sedari tadi berbunyi, namun Gani tidak mau mengangkatnya karena yang menelpon adalah Dini. Pikiran Gani pun berkecamuk. Di satu sisi, dia ingin tetap tinggal untuk bisa lebih lama berjumpa dan berbicara dengan Dini. Namun, di sisi lain, Gani ingin segera pulang karena sudah sangat terlanjur kecewa dengan perasaannya. Sepanjang perjalanan, Gani pun merasa galau, bingung, tak tahu harus berbuat apa. Dan 10 jam perjalanan pun ia jalani dengan perasaan yang tidak tenang. Waktu pun berlalu, dan bus yang ditumpangi Gani pun sudah mulai sampai ke pusat kota Padang Panjang. Gani yang sedari tadi tidak bisa tidur, cuma bisa memandangi handphonenya yang sedari tadi berbunyi karena telepon dari Dini. Ketika itu, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Banyak dari penumpang bus tersebut yang sudah tertidur lelap. Gani yang sudah mulai merasakan panggilan alam memutuskan untuk pergi ke toilet, sembari untuk mencuci wajahnya yang sudah terlihat sangat lelah. Seketika, keadaan pun terasa sedikit aneh, seakan waktu berjalan lambat, dan akhirnya kejadian yang tidak terduga pun terjadi. Bus yang ditumpangi oleh Gani berbelok ke jalur yang salah. Bus pun oleng dan menabrak jembatan flyover yang ternyata tidak terlalu tinggi. Dikarenakan supir bus yang sudah sangat kelelahan dan mulai mengantuk.
Suara keras pun terdengar. Para penumpang yang tadinya tertidur mulai terbangun dan histeris ketakutan. Bus yang menabrak jembatan flyover itu pun oleng ke kiri dengan keadaan atap bus yang sudah terbelah dan menabrak bangunan ruko yang ada di tepi jalan, menyebabkan serpihan kaca bertebaran dan melukai sebagian penumpang bus. Suara teriakan dan tangisan dari penumpang mulai terdengar. Sebahagian penumpang yang masih selamat kabur dan keluar menjauhi bus tersebut. Untungnya, Gani pun selamat. Sembari dia berusaha keluar dari bus tersebut, dia pun berusaha untuk membantu para penumpang yang terjebak di dalam bus tersebut. Tak berselang lama, ambulan pun datang. Pemadam kebakaran dan polisi pun juga mulai berdatangan. Lokasi kecelakaan tersebut mulai dipadati oleh warga sekitar yang juga berdatangan membantu evakuasi, sembari selfie, update status IG, juga mengabadikan kejadian tersebut. Sungguh ironis. Gani yang selamat dari kecelakaan tersebut duduk termenung memikirkan apa yang sudah dia alami semenjak awal perjalanan. Namun, dari kejadian tersebut, Gani pun mulai sadar bahwa tindakannya keliru. Seharusnya Gani tidak memutuskan pergi begitu saja di saat Dini menahan dia untuk pergi, dan juga tidak seharusnya dia memutuskan pulang dengan perasaan yang kalut dan tidak tenang. Dia merasa agak sedikit egois dengan tindakan yang dia lakukan. Tak disangka, handphone Gani pun kembali berbunyi. Dan ketika dilihat, Dinilah yang kembali menelpon Gani. Dengan perasaan yang sudah tenang, Gani pun mengangkat telepon tersebut. Terdengar suara Dini yang sangat cemas, takut terjadi apa-apa kepada Gani. Karena kebetulan Dini sudah mengetahui berita kecelakaan tersebut dari sosial media. Dengan tenang pun, Gani menjelaskan kepada Dini bahwa keadaannya baik-baik saja. Hanya mengalami luka lecet saja dari kejadian tersebut. Mendengar jawaban dari Gani tersebut, Dini pun merasa tenang dan Dini pun berkata, "Gan, maafin aku ya, sudah bikin kamu kecewa dan marah sehingga kamu pergi gitu aja tanpa bicara apa-apa." Gani pun menjawab, "Oh enggak, aku yang salah juga kok. Aku yang terlalu egois. Aku juga enggak ada hak untuk marah dan kesal sebenarnya kepada kamu." "Loh, kok gitu?" "Iya gitu deh." Sambil mereka kembali bercanda tawa mencairkan suasana. Dalam lubuk hati Dini yang terdalam, Dini sudah lama mengharapkan Gani mengutarakan perasaannya kepada dirinya. Gani pun jujur dalam hatinya bahwa sebenarnya dia mengharapkan Dini mengetahui perasaan yang sebenarnya. Namun, mau apa lagi? Semuanya sudah terlambat. Dengan besar hati pun, Gani mengucapkan selamat kepada Dini atas pertunangan yang dia jalani dan berharap dia tetap bahagia menjalankan kehidupan pernikahannya nanti dengan orang yang mungkin benar-benar mencintainya. Dini pun sedikit merasa sedih, namun dia berterima kasih kepada Gani yang berjiwa besar, melepaskannya dengan ikhlas. "Makasih ya Gan, kamu emang sahabat terbaik aku." "Iya, aku juga terima kasih banget karena selama ini kamu juga mau jadi sahabat terdekat aku. Tapi janji ya, kamu datang ke acara pernikahan aku nanti." "Iya, aku janji. Aku pasti bakalan datang buat kamu." Dan mereka pun tertawa bersama. Sebenarnya, mereka berdua saling mengetahui perasaan cinta mereka masing-masing. Namun, apa daya, hanya mata yang bisa berbicara, tapi mulut tak sanggup untuk mengungkapkannya.
Dari kejadian tersebut, mereka berdua pun belajar bahwa persahabatan adalah segalanya. Dan rasa cinta yang sebenarnya adalah ketika kita merasa bahagia melihat orang yang kita cintai hidup bahagia dengan orang yang benar-benar mencintainya. Karena cinta sejati tidak harus saling memiliki. Sekian dan terima kasih.